Selamat malam semuanya. Halo, selamat bergabung di acara sayangan dari Pak Fali. Sebentar. Cek. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di sayangan episode ke-9. Hari ini kita akan berbicara banyak terkait passion. Halo, Om Andika. Halo, Mbak Evelyn. Coba saya panggil deh bintang tamu kita pada malam hari ini. Semoga sinyalnya hari ini baik, luar biasa ya. Oke, baik. Oke teman-teman, hari ini adalah HIPA Valley Talk sayangan yang episode ke-9. Kita akan bicara banyak terkait passion di sini. Dan malam ini kita ngobrol tentang passion, mimpi, kemudian kompromi, dan sesuatu yang dilakukan dengan passion pasti bakal nyenengin banget ya, karena kita udah suka, dan bagusnya lagi kalau hal itu bisa menghasilkan uang. Nah, cuma kadang apa yang kita impikan atau ngerasa udah passionate gitu ya, kadang-kadang realitanya berkata lain. Oke, ini saya lagi coba panggil nih dan bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke, sebentar saya coba panggil. Oke, saya nggak tahu nih, semoga sinyal saya baik. Boleh minta tolong dibantu? Mungkin apakah suara saya sudah sangat jelas? Halo. Dari dulu kok permasalahannya Ocin tuh sinyal aja gitu ya. Oke. Sebentar, saya lagi manggil bintang tamunya kita pada malam hari ini. Ya. Ini sinyalnya Yose atau sinyal saya yang kurang bagus ya? Halo? Nah, Tadi tadi hilang-hilang ya Yose. aku tadi bingung. Loh, kok aku sendirian? Oh gitu ya? Iya, ya, nggak apa-apa. Berarti permasalahannya masih sama di sinyal soalnya. Oke, baik. Oke, sebelum kita Ya, memulai acara pada malam hari ini, karena kita orang Katolik yang berusaha untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia, mari kita buka acara malam hari ini dengan tandakan mana Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Oke, lagi di mana Ose? Lagi di kamar. Lagi di kamar. Udah mandi tadi ya? Barusan mandi. Aku dong, buat menjaga sinyal tetap berjalan, aku masih di kantor hari ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, Bose, hari ini merupakan sayangan yang episode ke-9. Ya, Yes. jadi dari HIPA Valley itu merupakan himpunan pengusaha dan profesi alumni Vanlit, dan kita Mm-mm. kebetulan malam hari ini berbicara terkait passion gitu ya. Kadang-kadang kalau Oke. ngobrolin soal passion, mimpi, kompromi begitu ya, itu kadang-kadang mimpinya, passionnya itu indah gitu kan, tapi kadang-kadang realitanya itu berkata lain gitu ya. Tapi sebelum Nah, kita itu dia. betul ya kan,
Tapi sebelum kita ngomongin banyak terkait eh, passion, kita sapa-sapa dulu tuh, host. Ada banyak tuh, ada Om Anwar, ada Aduh, Evelyn. oke. Kamu kenal semua nggak tuh? Mohon maaf ya sebelumnya. Saya tuh baru baru tahun ini kayaknya balik nongol di dunia peralumnian Panlit tuh. Oh iya, sebelumnya kemana? Sebelumnya ya udah kayak kerja kerja aja, kayak alumni ya udahlah alumni gitu. Oh gitu ya. Ya. Ini jadi teman-teman alumni tahu kalau ternyata sinyalku tuh jelek gitu kan. Terus kayak si Anwar tuh bilang sinyalnya lancar, sponsornya apa? Sponsornya tuh sinyalnya tuh lancar bukan karena sponsornya, tapi karena lokasinya. Dan saya masih di kantor hari ini hanya demi live pada malam hari ini gitu kan. Iya. Lokasi Oke, menentukan host. prestasi ya Mas ya. Oh gitu, betul 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 betul. Host, sebelumnya dong, Iya. biar pada kenal host. Eh, nama lengkap siapa host? Oke, kalau nama lengkapku Yosef Yuda Prasetya. Oke, terus Nah, panggilannya terus panggilannya sebenarnya Yose. Yose. Nah, Oke. cuman nama Yose itu kayak jarang banget di Indonesia, menurutku loh ya. Iya iya iya. Iya Jadi betul betul. ya udah sih, untuk orang-orang yang baru kayak namanya siapa? Yose. Pasti kayak gitu. Terus tapi ketika kayak aku pakai nama kayak Yuda atau Prasetya itu langsung oke. Misalnya di kafe gitu kan nulis nama di gelasnya itu cepet gitu. Tapi biasanya dipanggilnya Yose kalau enggak Jose gitu. Oh iya iya. Kalau mau namanya gampang namanya Agus. Tapi bukan saya, mohon Oh gitu maaf. ya. Iya iya iya. Hostnya angkatan berapa host? Aku angkatan 18 di Panlit. 18. Terus Kalau Mas kuliahnya Ocin? gimana? Aku angkatan 10. Aku angkatan 10. Oh, oke oke. Dan eh, angkatan 10 itu ya angkatanku sih memang unik ya gitu kan. Mungkin sama setiap angkatan itu pasti unik. Yang pasti baik angkatanmu angkatan 1 sampai angkatan 30 pun kita punya rasa cinta yang sama lah sama sekolah kita gitu kan. Yes, betul. Ya, Oh, halo sekarang tuh Anita. 30 ya, Mas? 30 dong. Wow. Kamu jangan ngerasa tua, host. Kalau kamu ngerasa tua apalagi aku gitu kan. Apalagi angkatan Aduh. 1 yang gitu kan. Ya, Mas Yuda tuh suaranya Suaraku ada feedback ya? Ya, nah itu lebih enak tuh, host. Oh, gini. Nah, kalau ya gitu loh. Ya nanti selama Oke, 1 jam oke. kamu gitulah pokoknya. Oke, salam kenal Mas Ignatius Aryono Putranto. Waduh. Itu angkatanku itu beliau Oh, SI oke, oke. Sarjana. Oke. Host, kalau Ya, boleh tahu setelah dari kuliah kemudian Jose setelah dari sekolah Jose kuliah di mana? sebenarnya ya ini antara aib atau enggak aku nggak tahu. Jadi setelah aku dari SMA, SMA Panlit, aku tuh meneruskan pendidikan di Seminari Mertoyudan. Serius? Iya, jadi di situ 1 tahun di seminari, terus habis itu baru kuliah gitu. Oh, berapa tahun tuh Kuliahnya seminarnya? di kalau seminari itu 1 tahun. Jadi di seminari itu ada namanya kelas persiapan atas. Itu khusus yang lulus SMA. Oke, oke, oke. Jadi sebelum masuk ke seminari tinggi, nah ada tuh kelas persiapan khusus gitu, khusus yang lulusan SMA gitu. Oh, sempat terpanggil menjadi seorang Romo ceritanya. Hah? Ada yang bilang tersesat nih, siapa nih? Mungkin nih, mungkin. Iya. Oh, sampai setahun Aku nggak tahu ya itu, seminarnya. makanya aku bingung nih. Itu tuh antara ini aib atau apa sih? Kadang aku bilang, oh jebolan seminari, apalah gitu kan, gitu kan. Oh iya iya. Baru tahu tuh ternyata si Ajeng itu Mbak Jengti Jengti ya. ya, Iya. Mbak Jengti. Iya. Iya Oh Mbak, ternyata gitu. yang tahu tuh adik-adik kelas biasanya. Oke, setelah dari seminari kemudian Setelah dari seminari baru aku memutuskan untuk kuliah. Kuliahnya di Sanata Dharma. Nah, di Paingan. it, di Paingan. Waktu itu sebenarnya bingung aku Mas, mau ngambil program studi apa, Mm-mm. gitu kan? Karena apa namanya? Bingung. Maksudnya, aduh, ini aku mau
mau hidupku mau dibawa kemana gitu loh. Oke, 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 oke. Terus akhirnya kayak ya udahlah kuliah aja dulu gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu memutuskan mau ambil pendidikan bahasa Inggris. Oke. Tapi ternyata, bukan ternyata ding, aku tanya kakakku, kayak Hmm. bener nggak ya ini aku jangan-jangan ntar salah ngambil langkah lagi gitu kan. Sama kakakku dia bilang, kakakku saya lulusan PBI, pendidikan bahasa Inggris. Nah, Oke. terus mbakku bilang, kowe iki salah nang rasahan jebuk pendidikan, kowe jebuk teknik wae gitu kan. Ah, Terus akhirnya aku ngambil teknik, apa ya teknik ya aku bingung kan. Teknik mesin aku nggak tahu belas, teknik elektro mbuh ora ngerti. Ya udahlah, teknik informatika akhirnya. oke, Kenapa teknik teknik informatika. informatika? Karena eh waktu aku di Vanlit, nah jadi ada sambungannya nih. Kenapa aku ambil TI? Hmm. Waktu di Vanlit, aku itu ikut tim Olimpiade komputer. Oh, Nah, oke. jadi Sampai mana tuh tim prosesnya, host? oh Olimpiadanya sampai provinsi doang sih mas. ya lumayan dong. Lumayan dong. Dengan fasilitas komputer kita yang seperti itu, kamu masuk Olimpiade itu lumayan dong. Oke, kalau masalah fasilitas komputer sih emang tidak masalah ya sebenarnya. Mau itu Oke. komputernya bagus atau jelek karena ternyata yang dipelajari di komputer itu adalah logika matematika, pokoknya alur-alur logika gitu loh Mas. Oke. Banyak kan matematika malahan gitu. Oh. Terus itu sampai sampai lawannya siapa aja waktu itu Olimpiade? Oh, waktu itu aku di Solo itu Regina bentar ya aku lupa Pajis, Mas. Wah, aku lupa ya Nusantara. Mas. Pokoknya SMA yang jadi aku ke Solo itu aku udah nggak berharap kayak udah nggak mungkin ya aku juara. Udah pesimis tapi bangga gitu ya. Pokoknya kalah Udahlah nggak jalan-jalan aja gitu. kalah ya wis gitulah ya. Iya. Orang aku masuk Solo aja aku nggak berharap sebenarnya. Jadi kayak wah kok kok sampai babak sini gitu kan. Terus aku oh ya udahlah. Ya udah gitu. Ya, ya. Itu berarti itu ya. Gitu. Fotomu sekarang kepajang di itu ya, di dinding sekolah itu ya. Oh, Karena nggak ada Mas. karena nggak juara, karena nggak Karena juara, nggak juara. karena nggak juara, nggak apa-apa. Terus oke, Tapi jadi juaranya pendidikan yang itu lain, ada yang lain. juara apa itu? Aduh, kalau lomba selama di Vanlit itu aku seringnya ikut paduan suara Oh, gitu. gitu. Kamu memang ikut paduan Nah, suaranya Vanlit. paduan suara Vanlit maupun angkatan. Kalau angkatan kan wajib ya, ada paduan Mm-mm. suaranya gitu. Oke. Terus kamu ikut. Terus ikut, terus sempat lomba itu kayaknya sampai kabupaten aja sih. Jadi memang apa ya? Nggak yang waktu itu sempat ditawarin yang nasional. Tapi kata Pak sosiologi itu siapa namanya? Pak Ratin. Nah, Oh kata ya Pak Pak Ratin. Ratin, yang Oke. kelas 3 tidak boleh ikut kegiatan apapun, persiapan ujian nasional gitu kan. Wadaw, padahal yang anak-anak padus nih, yang anak-anak paduan suara ini tuh kalau nggak ikut paduan suara itu malah stres. Oke, oke, oke. Hiburannya kan cuma nyanyi ya. Iya. Jadi kayak kenapa nggak boleh sih gitu. Oh, itu yang latih waktu itu siapa ya, Hos ya? Pelatihnya, Hos ya? Mas Pras namanya. Aku nggak tahu sekarang masih. Sekarang udah nggak sih. Latihannya di kapel Mas tuh ya? Pras. Latihannya di kapel, betul. Tapi itu lucu juga tuh. Eh, lombanya kan bulan Desember. Artinya itu semester 1. Mm-mm. Sama Pak Ratin tuh udah nggak boleh. Itu tuh dari awal semester gitu loh. Pak, Oke. semester ujiannya kan masih semester 2 gitu loh, masih lama gitu loh. Masa kita nggak boleh ikut ini Desember kan udah selesai gitu kan. Nah, Nah, Desember itu aku berangkat ke Malang, ke tempat lombanya. oke. Jadi aku nonton, terus diem-diem tuh. Ketemulah sama anak-anak panlit, anak-anak Oke. adik-adik tingkat yang lomba. Mhm. Pelatihnya lihat, Mas Pras lihat, loh kamu ngapain di sini gitu kan. Lah liburan, Mas kan libur semesteran, lah kenapa aku nggak boleh nonton gitu kan. Tahu gitu kamu ikut nyanyi gitu. Itu yang di komen itu ada namanya Mas Anwar itu?
Anwar Riksono itu Heeh. angkatan 11. Dia Iya. ikut paduan suara juga. Bahkan dia sekarang tuh punya ide tuh buat paduan suara Pavali. Jadi mungkin setelah pertemuan kita malam hari ini akan ada grup WhatsApp baru namanya Padus Alumni. Luar Gimana? biasa, luar biasa. Ya toh? Nggak tahu Iya, tampilnya belum ada ya, kapan, belum ada ya. belum ada. Jadi sekarang grupnya Pavali itu kan ada yang pengacara, ada Mm-mm. psikolog begitu ya, ada yang Oh, oke. goes, ada yang Mm-mm. runners. Nah, setelah acara kita pada malam hari ini akan ada grup WA namanya Pavali Padus. Boleh, Gimana? boleh banget tuh. Ya. Biasanya nih ya, Mas, aku ngasih tambahan aja. Ah, Eh, karena waktu aku di kuliah kan juga ikut paduan suara. Eh, dan kalau tingkat perguruan tinggi kan paduan suaranya udah yang levelnya udah beda ya. Jadi ya. udah pada pro gitulah istilahnya dalam tanda kutip sih. Nah, biasanya lulusan-lulusan itu kan juga ada paguyuban alumninya juga. Nah, Oke. biasanya tuh alumninya ini kan karena udah terbiasa nyanyi, akhirnya ya udah ketika udah lulus juga tetap nyanyi. Nah, biasanya Oke. yang alumni-alumni ini nyanyi di nikahannya alumni yang mau nikah gitu loh. Oh, iya 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 Gitu, iya kayak iya. pemberkatannya lah atau apalah kayak gitu. Iya 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 iya. Tapi itu bagus. Karena kan tahun depan kita ada agenda lustrum kan. Mm-mm. Semoga pandeminya cepat selesai ya, host ya. Jadi tahun depan Amin. itu Mungkin ada kalau selesai enggak ya Mas ya? oh, tinggal Tapi nanti. mungkin lebih ke eh, bagaimana apa sih namanya kayak nerimanya apa sih namanya new normalnya tuh loh. Nah, Hmm, iya 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 iya. Iya. gitu Tapi gitu sih. tapi saya yakin yang hadir malam ini itu pasti akan banyak, Bos. Ada Mbak Yohana, kemudian ada Mbak Vita. Itu memang itu padus-padus pada angkatannya gitu Mm-mm. kan. Ya, Oh, oke oke oke. ya. Tapi boleh setelah ini kita akan grup buat. Cuma sementara kalau setelah itu buat online dulu kali ya. Buat yang Hmm, buat paduan suara online itu kayaknya itu keren. Itu bisa tuh. paduan suara khas pandemi ya. Iya dong. Oke. Jadi jadi ternyata menang lombanya malah lomba paduan suara. Ya, beberapa kali. Dan memang ternyata setelah dari situ baru ketahuan. Maksudnya passionnya Jose itu ada di seni tarik suara, bukan di Oh, komputer ya. gitu. Eh kalau passion paduan suara aku sudah dari SD nyanyi paduan suara, Mas. Oh, dari SD? Dari SD. Dari SD? Luar Dari biasa. SD itu ada paduan suara ikut. SMP ada paduan suara ikut. SMA mau nggak mau lah, ya udahlah itu dimanapun aku berada harus ada paduan suaranya. Ya 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 Termasuk ya ya. termasuk aku masuk kuliah, aku milihnya paduan suara nih yang bagus. Paduan suara mana nih yang bagus? Kampusnya. Nah, oke, kampusnya. Oke. Oke. Baru nanti Akhirnya dari milihnya. kampusnya itu, akhirnya milihnya Sanata Dharma. Saat itu loh ya, saat itu. Ya 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 ya. Gak usah khawatir Mas Anwar, nanti kita di akhir sesi ini saya akan minta satu lagu dari si Jose kok. Wadaw. Wadaw, wadah, wadah. Tapi akhirnya kuliah pun Jose ikut paduan suara. Ikut. Bahkan Sep- aku sempet dicap tuh, kamu tuh kuliahnya apa toh gitu kan? Kok nyanyi terus kayak gitu. SMCF betul tuh Mas Aryono. Iya, karena Mas Aryono itu dosen akuntansi, sadar, Oh, gitu. halo. Sungkem gitu ya, Sungkem. sungkem dia. Ya ya Oh ya ya. gitu. Oh Iya, ya iya, ya. iya. Ya memang sih kalau buat paduan suara itu seni tarik suara itu memang suatu hal yang seru. Kemarin saya barusan lihat di YouTube yang ada lomba paduan suara yang nyanyi lagu Papua di Italia yang akhirnya menang tuh loh, Host. Hmm, Itu luar resonasi biasa. Dollar Choir ya? Ya, ya, Children Choir ya apa? Children Choir. Itu buat aku sih luar biasa. Maksudnya bukan hanya tarik suara juga, dia hanya dengan perpaduan gerak juga. Dan itu juara di Italia gitu loh. Maksudnya itu Iya, begitu disebut nama Indonesia, membawa nama Indonesia loh, Host. Itu hal iya, yang iya luar bener. biasa. Kalau, nah ini paduan suara itu tuh jarang disorot media ya. Mm-mm. Kenapa coba Eh, kira-kira? karena orang Indonesia tuh nggak tahu nggak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Kayaknya loh ya. Jadi
Ya. Kalau ngomongin juara di tingkat internasional, Indonesia tuh banyak banget. Tiap tahun ada paduan suaranya. Mm-mm. Betul. Nah, kenapa waktu itu si Children Choir ini tuh disorot banget ya karena dia di Jakarta, terus orang tuanya tuh semuanya juga pelatih-pelatih vokal, terus kenal dengan berbagai macam media dan lain sebagainya ya otomatis mereka gampang tersorot. Nah, sementara kayak di daerah-daerah itu tuh kayak yaudah kita menang kayak misalnya Sanata Dharma atau Atma Jaya atau UGM menang nasional. Hmm. Ya kan harus press release kan supaya disorot. Nah, gitu loh. Oke, oke. Ya, betul. Gitu. Atau mungkin gini juga sih, karena belum ada dikomersilkan. Ya kan, mungkin kalau Bener-bener. kalau Hose nggak tahu, ada band-bandan gitu kan, Mm-mm, ada salah satu TV mm-mm. TV Ya. nasional ya, yang itu ngadain acara Dream Band. Kemudian Mm-mm, sekarang stand up comedy pun dikompetisikan. Terus mm-mm. sampai yang memasak pun dikompetisikan gitu kan. Hanya mungkin Ya, memang dari belum ada yang dikomersilkan sehingga kesannya tidak menarik oke. untuk dipublish gitu. In my humble Paham, aku opinion paham, ya. Mas. Aku nambahin. Ini beneran yang aku alami juga. Hmm. Paduan suara tuh orangnya banyak. Mm-mm, betul. Satu, latihannya butuh waktu yang agak lama. Kedua, kalau itu mau dikomersilkan, setiap event paduan suara yang aku ikuti, dananya gede banget. Oh, karena buat Nah, konsumsinya, buat akomodasinya gitu ya, buat konsumsi bener. akomodasi begitu ya. Bener, makanya biasanya kalau kayak event apa ya, X Factor atau apa, itu mereka yang solo-solo itu lebih gampang masuk daripada yang grup-grup. Oke, ya betul 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 Yang betul grup itu betul. gampang tersingkir karena kayak lo bisa bayar nggak gitu. Ya 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 ya. Ya. Gitu. Betul sih, betul sih. Kemudian dari kuliah informatika sekarang Mm-mm. maksudnya kerja kerja apa, Hos? Nah, ini ada untungnya ada nyambungnya ya. Jadi eh, kuliah aku habis begitu lulus, aku nganggur dulu setahun. Aku kayak aduh nggak malas ah jalan apa kerja dulu. Kerja. Pengennya jalan-jalan dulu lah, main dulu lah gitu lah. Akhirnya Oke. aku apply di beberapa perusahaan Hmm. bidang IT gitu kan. Nah, sempet aku apply di apa ya namanya? Hmm, sekarang namanya Sorabel tapi udah nggak ada. Dulu namanya eh Sales Stock kalau tahu. Dulu ada Sales Stock di Jogja. Nah, Oke, tahu tahu itu tahu tahu. startup startup baju-baju gitu kan, baju-baju gitu. Oke, Nah, terus Stockwell yang aku di Jalan Solo itu kan? aduh aku lupa di mana Ya Mas ya. pindah-pindah soalnya. Nah, Anggap terus aja habis itu iya gitu, kamu iyain aja udah ya. ya ya ya. Oke, nah itu aku apply. Aku waktu itu ditanyain sampai waktu wawancara, kualifikasimu tuh terlalu tinggi untuk posisi ini gitu kan. Kamu mau nggak di Jakarta ngurusin database gitu kan. Terus aku bilang, "Hmm, di Jakarta ya Mbak? Enggak deh, makasih." Aku tolak karena Jakarta. eh, satu karena Jakarta, kedua marketku nyanyi di Jogja tuh udah terbentuk Mas. Widih. Nah, jadi kayak sejak kuliah tuh kan udah ngejob tuh ada wedding dan lain sebagainya. Nah, Hmm. otomatis ketika aku meninggalkan Jogja, kayak aku mulai lagi di Jakarta, aku mau nyanyi dari mana nih, gitu kan? Channelnya harus mulai dari nol lagi. Jadi aku mikir, aku mau di Jogja aja deh, yang udah orang udah tahu aku dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ya Kerjaan itu kalau akhirnya aku tolak. oke, kita tolak. Oke. Kalau yang Jogja Terus, choir itu yang hah? aku tahu melenuk melenuk choir itu. Ya, itu vokal lebih ke vokal grup sih ya kalau Melenuk ya. Iya 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 iya. Nah, nah aku juga kenal tuh beberapa uh, orang Melenuk karena mereka juga ngelatih paduan suara. Aku pernah dimintain jadi penyanyi cadangannya Melenuk waktu itu. Oke. Iya 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 Jadi iya kan iya. kayak, kamu bisa nggak gantiin Mas ini? Dia nggak bisa ini nih. Terus aku waktu itu kayaknya sih karena aku udah, wah maaf Mbak tanggal segitu aku udah ada acara jadi nggak bisa gantiin. Jadi itu aja aku tolak gitu. Makanya Luar kayak di Jogja biasa. ini kayak aku agak berat untuk meninggalkan karena kayak orang pasti nyapa paduan suara atau kor atau apa. Oh Yose atau teman-temannya Yose kayak gitu. Nah, jadi itu udah enak kayak gitu. Iya 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 iya.
Sekarang Nah, emang akhirnya ini aku host kerja, hah? kerja di Gimana mana? gimana? Kerja di mana, Oh, sorry? akhirnya aku sekarang kerja di startup. eh ini masih belum rilis sih. Jadi dia ya startup, tapi di bidang IT. Jadi IT ku tetap Oke. kepake meskipun tidak sebagai programmer gitu. Oke. Kantor di mana? Di Jogja. Dulu kantornya di Jogja, terus sejak pandemi akhirnya nggak ada lagi kantornya. Terus di rumah semua karyawannya di rumah. Oh, enak dong berarti. Maksudnya bisa kerja Iya, sambil di rumah itu hal yang betul. enak gitu kan. Enak Betul banget. ya. Tapi ya Iya. jadi bingung sebenarnya, Mas. Karena Karena kayak em, lebih ke ngatur waktunya sih. Cuman kayak ya tanggung jawab sendiri sih sebenarnya itu. ya 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 ya. Kadang tuh kayak jam 10 masih ada yang ngechat gitu kan, kayak biasanya jam 5 pulang. Hmm. Ini jam 5 tuh masih di depan laptop. Terus kayak ya udah lewat jam 5 tuh ya aku udah di rumah gitu loh. Jadi kayak mau ngapain aja juga, mau lanjut kerja juga nggak masalah. Pulang juga ya udah di rumah gitu. Ya ya. Tapi gini, Has. Aku melihatnya sebagai sebuah alumni Vanlit, kita Mm-mm. sebenarnya malah belum. Saya nggak tahu ya, mungkin ada. Kalau ada ya saya belum tahu. Eh, Website khusus, maksudnya website Pavali kita tuh belum terorganize dengan baik. Mm-mm. Maksudnya kalau ada Oke. orang-orang IT semacam Jose, kemudian angkatan 16 yang aku tahu namanya si Pampam gitu kan. Dan dia memang Mm-mm. membuat startup juga gitu kan. Kenapa enggak bisa kita masukkan di situ. Bahkan kalau bisa jadi startup aplikasi khusus itu kan Pavali gitu, itu saya pikir tuh hal yang bagus gitu ya. Semoga didengarkan oleh para Presidium Pavali dan calon Kornas, ada Mas Wibi, ada Mas Anwar di sana, ada Mas Jaran, itu luar biasa. Ada Mbak Olin, itu mereka calon-calon presidium gitu kan. Wow. Tuh. Ya, Oh, yang siapa waktu itu tahu telepon bisa bersama itu tuh presidium semua ya? presidium semua. Calon presidium gitu Oh, kan oke mereka ya, maksudnya gitu. calon presidium. Oke. Oke, oke. Terus dari situ kemudian akhirnya Jose bisa eh, sampai ke punya apa sih namanya, grup ya, grup vokal grup. Bener-bener. Ya, sekarang kayak tak lihat beberapa Jose itu malang melintang di dunia YouTube. Ada Ya, punya grupnya, Mas. oke. Ada. Jadi grup ini vokal grup ya. Vokal grup itu grup penyanyi yang anggotanya kurang dari 12 orang. Itu disebutnya vokal grup. Lebih dari itu masuknya paduan suara. Jadi ada kriterianya. Nah, vokal grupku ini tuh baru sebenarnya Mas 2016. Mm-mm. Baru apa enggak ya itu? 2016. Nah, itu 16 ganti-ganti ya. personil terus. Oke. Gitu Terus karena yang namanya grup mm, Hmm, itu satu dia kita harus satu domisili. oke. Nah, Ya. sementara yang join di grup itu adalah perantau ke Jogja, yang rantau ke Jogja. Oke. Nah, jadi kayak begitu mereka lulus, hilang. Begitu mereka pindah kerjaan atau apa dan lain sebagainya, ya udah nggak bisa join grup. Nah, akhirnya sampai detik ini sih grupku masih berlima orang ini. Nah, itu sebenarnya cita-citaku juga dan sama teman-temanku juga satu grup itu adalah Indonesia tuh belum punya vokal grup yang apa ya istilahnya yang jadi panutan gitu loh. Dulu ada namanya Elvas Singer. Elva Singer. Nah, Oke. kan udah sudah Itu beda angkatan zaman ya. iya, sudah beda zaman. Itu gapnya sangat jauh memang. Jauh banget. Mm-mm. Ya. Dan kesusahannya grup adalah kalau sendiri ya perbandingannya dengan solo atau duet. Kalau sendiri latihan setengah jam bisa dapat mungkin 3 lagu 5 lagu. Sementara grup itu satu lagu aja butuhnya berhari-hari. Oke. Nah, jadinya kenapa grup itu sangat-sangat susah bertahan karena untuk produksi satu karya aja itu butuh waktu yang lama. Oke. Nah, makanya banyak yang nggak bertahan lah atau kayak tidak tahan di proses latihan terus dan latihan terus nggak perform dan lain sebagainya. Nah, itu yang bikin grup itu tuh nggak bertahan lama. Nah,
sama di grupku juga ada pergantian pemain lah dan lain sebagainya. Itu juga bikin kayak aduh ini grup ini bisa bertahan nggak ya kayak gitu. Tapi ya aku cita-citaku sih belum ada nih vokal grup di Indonesia yang bertahan agak lama gitu yang bisa komersil sampai tingkat komersil itu belum ada soalnya Kalau gitu. 3 orang itu disebut vokal group juga. Kita nyebut misalnya Bisa kayak sih si tapi biasanya trio sih AP3. nyebutnya. Oh trio ya. Mm-mm. AP3. Iya, Ebitri. Terus kalau grup vokal yang baru-baru itu kayak Warna. Eh, Warna. aku lupa. Oh warna. Oke. Apa namanya? Itulah yang tapi udah agak beda generasi juga ya, itu kayak 80-an gitu. Oke. Terus Tangga. Dulu ada Oh Tangga, tangga. terus Ya ya. Oh tangga itu kan itu juga vokal grup. iya Ya dia kan ya ya vokal ya. 5 terus ada rappernya juga kan. Nah, Ya ya ya. Kenapa nggak K-pop aja gitu. kamu? K-pop itu grupku tuh masalahnya nggak bisa nari itu loh mas orang-orangnya. Oh tapi suka kan? Kalau butuh tari-tari gitu saya bisa, host kamu nggak usah khawatir. Jadi dudut Penari dudut latar ya dudut. mas. Iya, tari Menari latar ya. latar ya. Dengan perut sedikit terbuka gitu saya Oke. siap sebenarnya. Latarnya latar omah tapi mas. Ya 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 ya. Oke. Terus Gitu. nah apa tadi kamu belum memperkenalkan nama vokal grupmu itu apa? Oh iya, nama vokal grupku The Dissonance. The Dissonance. Nah, Itu The sudah ada Dissonance. di YouTube ya. Sudah ada di YouTube, ada di Spotify, ada di Apple Music, Joox, dan platform musik ada. Wah, luar biasa ada di Jux juga. Dan Ada. aku memang sebelum sebelum kita interview pada ngobrol-ngobrol pada malam ini sih aku udah sempat lihat The Dissonance gitu kan. Mm-mm. YouTube-nya kayak apa gitu kan. Itu sih buat aku sih keren. Maksudnya Mm. dari ada yang nyanyi lagu Frozen kan ya. Ya Kemudian kamu bener, nyanyi Frozen. lagu Lion King kan. Lion King, betul. Kamu harusnya promo host. Coba buka YouTube, jangan lupa subscribe-nya ya. Harusnya gitu, host. Nah, nanti itu. Oh, nanti ya. Aku sempat lihat sih, maksudnya yang kalian nyanyi lagu Lion King itu buat aku sih keren. Mm-mm. Maksudnya Thank dari you banget. segi eh, pencahayaan ya, pembagian suaranya, kemudian Mm-mm. baju yang kalian pakai gitu, itu sangat-sangat Ya. buat aku sih itu keren gitu kan. Mm-mm. Itu luar biasa. Oke, thank you banget. Dan tak lihat itu kayaknya ada beberapa, terus kemudian ada produsernya Jose ya. Kau emang jadi produsernya ya, host? Oh, director sih, mas lebih ke director. Oh, director. Sama ada koreografernya juga. Betul. Jadi kalau Ya perform, kan? Sih, it- aku bagian koreografi. ya kan? Aku sudah membaca semuanya tadi itu dengan luar biasa gitu. Ya, 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 Nama ya. grupnya aku ketik ya, yang pada nanya ini. Ya, diketik boleh nama grupnya apa. Jangan lupa Oke. di-subscribe ya, Kak. Gitu. Iya, jangan lupa di-subscribe karena grupku akan comeback nih. Sejak pandemi ini belum berkarya apa-apa, ini mau comeback. Kapan terakhir kapan terakhir terakhir tampil, host? Oke, kalau tampil itu ada beberapa kategori ya, Mas. Apakah itu tampil bikin karya atau itu tampil dalam rangka event. Nah, kalau event sendiri terakhir itu bulan Februari. Februari. Itu Wedding Expo, ya. Yang di mana itu? Tuh. Di Jogja City Mall, Jogja. Oke, oke. Gitu. Terus setelah dari Februari sampai dengan sekarang belum belum manggung lagi. Belum manggung lagi, belum ada panggung juga, Mas, yang buka. Kangen nggak sih? Kangen nggak sih, host? Kangen nggak sih buat buat perform gitu? Itu udah nggak kangen lagi, udah kayak yang kapan ini mau nyanyi lagi gitu kan. Iya, iya, iya sih. Gitu. Karena memang buat beberapa orang yang memang pertunjukannya melalui penampilan kayak anak-anak band gitu kan. Hmm, Itu memang butuh panggung untuk sebagai tempat butuh buat banget. iya kan. Kalau teman-teman stand up comedy gitu mungkin hanya open mic dengan kamera on aja beres gitu kan. Iya, benar-benar. Ya, betul kan. Kalau makanya kemarin saya sempat lihat acara di salah satu TV nasional dia ngadain synchronize kemudian dia Mm-mm. menampilkan band-band secara secara
live gitu itu ada Mm. ya elah iya ya gue terakhir lihat band kayaknya udah lama banget ya gitu ya. Yang live kan. Yang live betul. Mm-mm. Aku aja udah beli tiket buat nonton Prambanan Jazz itu juga kayak wah nggak ada gitu loh. Ya kamu nonton aku ikut Borobudur maraton nggak jadi tapi memang ya Oh, karena nggak pandemi dibuat juga virtual juga mas? ada virtual juga tapi karena Hmm, kan kalau lari bareng gitu kan kita ngelihat effortnya iya benar. yang maksudnya lihat apa bareng-barengnya kemudian nuansanya Mm-mm. gitu ya euforianya Iya kemudian benar sambutan dari euforianya, ya itu yang nggak bisa tergantikan dengan benar. yang live begitu terus rencananya Yes. mau kapan harus mau tampil lagi Apanya? mau comebacknya kami Bekasi Comeback. comeback Nah, comebacknya comeback ini to me tuh comeback harusnya tuh bulan September harusnya. oke. Karena kita comeback bukan membawakan lagu kami sendiri, karena kami belum bikin lagu sendiri, jadi kami masih cover-cover lagu artis-artis gitu. Nah, itu Oke. terkendala di hak cipta perizinannya. Oke. Jadi ini lagi ngurus eh, sama publisher musik, terus ya udah tinggal menentukan tanggal mau rilis kapan. Harapannya sih akhir bulan ini, kalau nggak awal bulan depan gitu. Oke. Ya, semoga lancar lah, Host. Itu rencana mau konsepnya mau gimana nanti? Mau virtual atau mau maksudnya mau live Bentuknya di apa gitu di ya. YouTube, bentuknya apa live YouTube atau mau gimana? Oke, itu kami sudah rekaman, terus sudah take video juga. Jadi nanti formatnya adalah video klip gitu. Video Kayak yang klip. Lion King gitu-gitu. Jadi Oh. gitu. Kita tapping dulu. Ya, 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 semoga lancar lah. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya balik lagi nih host ke pertanyaan Mm-mm. awal. Karena kamu sudah pernah terjun di IT, Yes. kemudian sekarang di tarik suara. Itu Yes. kalau boleh milih nih, ya kan? Sebenarnya yang Mm-mm. menjadi kesukaan Jose itu yang mana gitu kan? Yang IT-nya atau yang paduan suaranya? Harus milih ya, Mas. Enggak. Ya kan? Ya enggak. Kalau Ya. kalau kalau aku Hmm, eh, kalau bisa dua-duanya jalan bareng, kenapa enggak? oke. Aku gitu sih, karena eh, semuanya itu jalan di waktu yang tidak bersamaan. Kalau Oke. di IT aku bisa ngerjakan itu pagi, pagi sampai sore 9 to 5 lah, kayak jam kerja. Ya. Sementara kalau nyanyi biasanya perform itu kalau nggak malam ya weekend Oke. Jadi gitu. itu Jadi selama masih bisa dilakukan paralel nggak betul, apa-apa. Tapi betul. kalau yang Aku IT sih kan nggak jelas apa. ya, yang pasti kan kalau IT itu kan sudah menghasilkan ya karena kamu sudah menjadi karyawan di situ gitu kan. Kalau boleh Yes. tahu yang di Dissonance itu kamu sudah ada penghasilan juga di situ? Kalau penghasilan tetap belum. Itu cita-cita banget. Eh, Ya. jadi penghasilannya masih kayak dari wedding atau dari event gitu. Oh, waktu ditanggap gitu ya. Ditanggap. Bener, Ditanggap kalau maksudnya ditanggap itu baru ya. jadi pemasukan, tapi belum bisa jadi penghasilan utama gitu sih Mas. Mm-mm. Ya. Jadi kalau suruh milih, hmm, yang menghasilkan duit yang mana? Mm. Antara dua itu. Ya, kita harus kadang-kadang harus realistis juga gitu kan. Kita Bener, harus bener. realistis. Ya. Disapa dulu tuh host tolong yang lagi ngetik-ngetik itu Iya tolong nih, disapa dulu host. banyak banget. Kayaknya Tadi ada yang nanya juga nih. Mungkin aku datang dan jawab pergi. beberapa nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa Mm-mm. silahkan. Ini punya kita host jadi kita bebas mau ngapa-ngapain. Oke. Kamu Tad- saya mau ah, nyanyi dangdut di sini boleh juga sebenarnya. Wadaw. Nah, itu tadi ada yang nanya, pakai jalur musicblast.id. Iya, aku sempat nyobain musicblast.id buat masukin ke Spotify. Terus habis itu udah sampai mana kiprah grupnya? Tahun 2017 tuh aku lomba vokal grup tingkat internasional. Puji Tuhan juara satu di kategori vokal grupnya. Sampai akhirnya itu ditandingkan dengan kategori yang bukan vokal grup. Oh, Itu namanya berarti Babak lawan Grand Pak. Prix.
Oh, itu berarti Lawannya paduan suara. oh paduan suara, lebih banyak mereka. Lebih banyak dan itu dari Amerika, dari Korea, dari Wih, Taiwan, luar yang biasa. Di mana itu? Indonesia itu di Bali Oke. gitu. Itu luar biasa berarti. Yang menang Ah, itu akhirnya apa? yang menang yang Amerika Ya, 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 ya. gitu. Tapi nggak apa-apa, itu udah sampai babak Grand Prix saja aku kaget karena kita nggak berharap sampai setinggi itu ininya Itu waktu itu gitu. berangkat pakai nama apa, host? Maksudnya waktu pas ikut Oh, paduan suaranya. itu pakai nama Atau The yang Dissonance. oh sudah Resonance. Ada, Oke. itu ada di YouTube juga kok ininya, Oh berarti performance-nya itu. oh berarti aku belum belum melihat bawah-bawahnya Ke berarti kalau bawah-bawah. itu. Nggak usah mas, Ya. nggak usah. Yang bawah-bawah tuh masih kayak masih baru-baru gitu. Loh, Jadi justru belum itu host. ini. Lihat itu dari awal-awal terlebih dahulu seperti apa sehingga kalau orang lain itu kalau contohnya saya gitu ya akan lihat oh progresnya seperti ini berarti memang ini layak gitu Mm. kan Ya, gitu ya, 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 benar-benar. nggak usah ngomongin Terus belly dance ya Mbak Ika ya. ini ada yang validasi. Terus Iya. udah dapat monetizing-nya dari Music Press. Aku nggak ngecek sih mas, aku biarin aja sih kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya udah. Apa sih itu apa sih itu apa itu Monetize tuh kalau misalnya lagu kita ada di Spotify. Nah, terus yang mendengarkan banyak, berarti kan kita bisa dapat apa sih, dapat revenue oke ya, dapat ya 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 monetize lah istilahnya, dapat penghasilan dari situ gitu. ya berarti boleh dibilang sebenarnya musik itu your passion gitu. Iya, benar. Karena eh, kuliah aja aku tuh lebih memprioritaskan Kampus yang nyanyi punya daripada paduan kuliah. suara yang oke. Aku kayak sempat izin. Oh, aku sempat ini telat telat ujian karena alasannya adalah potong rambut karena malamnya mau perform. Gila. Jadi dosennya, aku bilang ke temanku, bilangin Miss siapa aku lupa namanya. Bilang Miss itu aku telat, aku potong rambut karena nanti malam perform. Aku bilang kayak gitu. Nah, terus habis itu aku masuk, ya udah masuk aja gitu. Terus aku dapat tambahan ekstra waktu buat ngerjain ujiannya. Terus habis itu, ya udah itu kayak satu momen yang menguntungkan karena si dosennya ini juga anak paduan suara dulunya waktu kuliah. Jadi tahu Oh, lika-likunya paduan suara gimana. Tapi ada juga tuh, aku telat kuliah. Ini kuliah ya, bukan ujian, telat kuliah. Disuruh keluar. oke. Terus nggak ikut ujian akhirnya. Ya udah, itu kayak ya udahlah. Ya ya Aku ya ya ya. juga nggak sedih gitu. Berarti The Dissonance ini memang jadi mimpinya Jose dari awal ya? Em, Mimpi, bener. Bahkan sebelum Dissonance itu terbentuk, aku tuh udah punya cita-cita. Aku tuh pengen punya vokal group. Aku pengen punya vokal group yang performnya itu tuh kayak K-pop. Performnya kayak K-pop, oke. Bener. Jadi pakai koreografi kayak gitu-gitu. Tapi masih agak susah. Tapi begitu sampai sudah maksudnya sampai ikut Grand Prix itu sudah luar biasa juga sih, Host. Luar biasa banget sih. Itu kayak aku, aku nggak menyangka. Karena kita tujuannya waktu itu bukan buat menang. Tapi tujuannya adalah, yuk kita tuh coba ikut kompetisi. Gimana sih ini feel-nya? Gimana sih lawan-lawannya itu tuh kemampuannya seperti apa gitu. Ya 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 ya. Oke oke. Nah, Ternyata gitu. itu sebenarnya di The Dissonance itu arah musiknya itu lebih cenderung kemana, Host? Maksudnya oke tadi Genrenya kan ya, Jose genrenya lebih ke lagu-lagu galau sih sebenarnya. lagu-lagu galau. Jadi pop, maksudnya pop sebenarnya. Referensi musiknya lebih ke arah mana? Maksudnya barometernya itu Mm-mm. kayak siapa? Oke. Pentatonik gitu ya? Nah, ini agak beda nih. Pentatonix tuh akapela, sementara Oke. aku tuh grupku tuh lebih bisa disebutnya band. Oke. Kalau akapela tuh kan
semuanya pakai mulut sendiri, nggak ada bantuan alat musik. Sementara kalau band itu ya masih ada keyboard, masih ada drum bass dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, kalau kiblat sendiri secara genre Ke barat. eh, ke Kiblatnya barat barat. sih sebenarnya. Itu berarti Oh, ya kalau kiblatnya ngadep ke barat berarti ya ya saudara-saudara ke muslim itu ya kiblatnya ke barat juga. Saudara-saudara muslim. Ya, ya, bener ya. anjir. Ya, Tuh. ya. Lagi jadi ke barat ya. Ada nggak sih Mas pengen Gitu. pengen bawain lagu-lagu lokal, maksudnya lagu-lagu lokal kita itu kan luar biasa ya host, maksudnya dari Bener. Sabang sampai Merauke kita punya, Indonesia itu hal yang luar biasa karena punya banyak beragam budaya dan bahasa Yes, gitu kan. betul. Dan buat saya pribadi ya, saya melihat melihat eh, melihat vokal grup aja jarang, Mm-mm. apalagi vokal grup yang fokus sama lagu-lagu daerah. Oke, oke. Ya, maksudnya itu Eh, seru gitu kan. Maksudnya ya tadi kayak balik balik lagi tadi kayak aku lihat paduan suara yang menang di Itali, lagu menyanyi mm-mm. lagu Yo Rambo Rambe Rambo. Ya, bener. Itu Bener. kan itu luar biasa gitu kan, membawa membawa identitas Indonesia yang seutuhnya gitu kan. Yes, betul. Ingat pesannya Romo Van Lith dong, Os, Memardi Kartika Bangsa gitu kan. Ya. Nah, kalau kalau yang apa ya membawakan lagu daerah. Kok tiba-tiba kayak gini aku? Kamu kepencet itu berarti. Kamu Iya, ada balik filternya. lagi sudah. Sorry. Ada Nah, filternya. Oke. kalau vokal group yang membawakan lagu daerah itu Hmm, biasanya cuma ada di lomba antar kampus. oke. Kenapa vokal grup yang membawakan lagu daerah itu tuh nggak banyak atau mungkin bisa dibilang nggak ada ya? Hmm, Karena sekarang ya kita ngikutin market lah. Orang Indonesia sukanya apa sih sekarang gitu kan? Dangdut, semuanya dangdut. Terus idol siapa ya? Lyodra Tiara apa? Yaudah ikutnya itu gitu kan. Jadi mau nggak mau kita ngikutin itu. Kalau kita mau bawain lagu daerah ya bisa aja. Cuman kayak siapa sih yang bakal melirik ke situ gitu loh. ya, betul betul Gitu sih betul Mas. betul. Tantangannya di situ sih. Kita mau ngikutin pasar atau kita mau ngikutin idealisme kita gitu. Oke. Dan kalau sekarang untuk dissonance itu lebih lebih kemana? Lebih mau ngikutin pasar atau ngikutin idealisme? Mm-mm. Kompromi. Aku kompromi di sini. Jadi eh, kita nggak mau terlalu ngikutin pasar karena sorry to say ya, ini sorry to say banget. Iya. Selera rakyat Indonesia itu masih segitu, gitu ya. Iya ya. Contohnya Sementara kayak kalau kayak Mbak Ika itu yang sekarang lagi komen itu dia Pantura gitu. Jadi rekomendasinya Pantura gitu. Jadi oke, saya paham sih, Os. Oke, lanjut terus. ya, tapi bukan berarti kalau musik dangdut atau musik pantura itu jelek tuh enggak. Nah, cuman kita kiblatnya enggak ke dangdut emang, lebih ke pop. Tapi pop Oke. apa? Nah, akhirnya Yang kita milih ya emang kita pilih-pilih lagunya kayak oh ini lagu yang dibawain Diva nih, ini lagu yang dibawain Yofi ini bagus atau nah, siapa gitu. Nah, jadi emang pilih-pilih sih Mas, gitu. ya. Jadi kompromi, nggak semua kita bawain. Iya sih. Ya, kadang-kadang memang idealisme itu memang kadang-kadang, tapi gini, Os. Idealisme itu memang kadang-kadang perlu dan bagus gitu kan ya. Tapi Ya, tadi tinggal tujuannya itu mau apa gitu kan. mm-mm. Kalau memang dari passion itu pengen sesuatu yang menghasilkan, jadi mau nggak mau kita agak sedikit menurunkan idealisme itu. Jadi tadi ya asal tetap dapat penghasilan begitu kan ya. Yes, betul. Iya, Iya kan. Kalau mau diterima pasar ya sebenarnya sekarang paduan apa vokal grup untuk dangdut ya pasti, apalagi zamannya dulu sebelum ini ya almarhum Didi Kempot meninggal gitu ya. mm-mm. Ya lagu-lagu Jawa seperti itu ya, apalagi yang sakit hati lagi seperti itu pasti akan rame gitu kan. Tinggal dilihat Betul, betul. sekarang yang lagi in lagu apa ya, terus Mm-mm. dinyanyikan langsung diupload, like-nya Ya, banyak, viewersnya banyak gitu kan ya. Sebenarnya bisa seperti, cuma mungkin bisa. di dissonance tidak memilih seperti itu gitu kan, lebih tetap memilih idealisme Iya. tadi.
Bener, karena kayak nanti kita dicap kamu tuh mau kemana arahnya. Karena waktu itu kita di dalam grup aja sempet berdebat karena kayak pelatihnya terutama kayak aku nggak suka lagu yang kayak gini-gini. Terus kalau aku bilang lah kita harus ngikutin pasar, tapi yang nggak tahu ya dangdut menurut kalian gimana dan lain sebagainya. Itu berdebat kayak akhirnya ya udah identitas kita mau dibawa kemana. Kalaupun kita harus ngikutin pasar, ya kita juga harus milih-milih. Misalnya yang sekarang terkenal tuh lagunya Idol siapa, itu bisa kita bawain nggak? Ya udah kita bawain. Kalau misalnya mau nggak kita bawain ini, nggak usah deh lagu yang lain aja atau apa. Nah itu akhirnya tetap Iya, iya. kayak gitu. Tapi Hose nggak punya niat buat ikut itu, Hos, apa namanya, ajang pencarian bakat seperti yang contohnya yang saya nggak boleh sedut ya, contohnya yang depannya Indonesia, terus yang belakangnya Idol gitu ya, saya nggak sebut ya, Hos ya, depannya Indonesia belakangnya Idol, terus atau misalnya X Factor gitu-gitu. Ya, Hose nggak pengen gitu. aku pernah ikut mas. Nih ada nih ininya nih Rising Star Wah, Indonesia. luar biasa. Itu golden Nah, ticket. Itu golden ticket. enggak bukan. Ini nomor Oh, dada. Nomor oh, dada. nomor Nah, dada. aku Ya, mau ya. cerita sedikit. Aku mau cerita sedikit boleh ya sebelum waktunya habis. Iya. Itu nomor dadanya 36 berapa? Oh, bukan. 36B, bukan. Nah, bukan itu bukan Oh nomor iya dada iya. itu ukuran mas. Nah, Oh iya iya iya. Iya. terus eh, apa namanya? Itu aku ikut Rising Star. Itu salah salah strategi. Kenapa Jadi tuh? judulnya tuh Rising Star. Dia mencari bintang yang sedang rising. Oke. Sementara grupku udah beberapa tahun. Iya Nah, iya iya. akhirnya kita nggak dilolosin. Yang diterima tuh yang grup yang baru-baru. Cuma gara-gara itu aja. Iya, karena Oh my waktu ditanya, God. karena itu permainan showbiz ya, bisnis pertunjukan. Jadi, Ya ya. waduh ini aku buka rahasia Nggak TV ya. apa-apa, nggak Jadi, apa-apa. Biar nanti aku nggak jadi ikut kayak gitu sekarang jadi pengen. wah, ada niat ya. Nah, itu eh, kalau Rising Star yang kepilih itu kelompok yang dalam tanda kutip sudah matang. Oke. Ketika di apa TV yang sudah berapa besar itu ternyata gugur, Oke. itu akan menjadi kecurigaan karena grup yang udah lama ini itu udah punya nama, udah punya Oke. audiens. Iya iya. Sementara grup yang baru itu kalau mau digugurkan kapan aja bisa karena belum punya market. Oh ya, Gitu. ya tadi maksudnya tetap aja sesuatu tadi kita balik lagi ke soal ke idealisme tadi host gitu kan. Jadi mungkin memang mereka memang ya bukan pasarnya Jose mungkin ya. Ya karena Iya. jatuhnya kan Nah, malah justru katanya harusnya tuh ikutnya X Factor, Mas. ekspektor ya. X Factor tuh kamu mau sudah terkenal apa tuh bisa. Itu malah emang apa ajangnya di situ. Cuman kalau Rising Star emang cari yang baru-baru, yang bibit-bibit semua gitu. Iya, namanya aja Rising Gitu. Star kan. Iya Iya benar. iya Makanya iya salah iya. strategi itu. Oke oke. Host, sebelum kita nutup nih host acara Yes. kita pada acara malam ini, uh, kira-kira apa yang mau Ose sampaikan terkait passion ke teman-teman semuanya? Terkait passion ya. Kalau aku ya, menurut aku passion itu memang harus dihidupi ya. Tapi dilihat lagi, jangan sampai kita terlalu berat di passion kita, terus akhirnya kita nggak bisa hidup. Ya, Jadi aku sekarang nih posisinya, gimana caranya aku bisa nyanyi, tapi aku juga bisa menghidupi diriku sendiri. Artinya aku tetap punya pekerjaan lain yang bisa menghidupi aku. Gitu. oke. Saya setuju sih untuk statement itu karena memang alangkah sangat bagusnya kalau passion itu bisa menjadi sesuatu yang memang dihasilkan. Ya, Benar. tadi saya lihat ada salah satu apa namanya yang ikut live IG pada malam hari ini Mm-mm. itu Mas Gepeng namanya. Mas Gepeng itu Mm-mm. luar biasa. Dia suka main game. Terus Mm-mm. dia sekarang ngambil S3 game. Kalau tanyain Wow. Mas, kenapa kok gitu ya? Kenapa kok mau ngambil itu gitu kan? Karena aku senang nge-game, Jin. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin nanti eh,
bisa teman-teman bisa lakukan juga, termasuk ya semua ya host ya, mungkin termasuk aku dan termasuk host juga gitu ya. Kalau memang passion itu bisa berjalan seiringan dengan pendapatan, Mm, kenapa enggak gitu kan, iya kan. bener. Tapi yang paling Karena penting adalah eh, kenapa, gimana gimana. karena kadang kita ketika kita melakukan passion kita, Oke. kan kita melakukan sepenuh hati ya pasti ya. Ya. Eh, ada momen dimana kayak aku nggak dibayar nggak apa-apa karena aku suka. Oke, betul. Nah, makanya itu yang perlu hati-hati. Jangan sampai kamu suka doang, terus kamu kerjanya itu doang, tapi kalau itu bisa menghasilkan, itu sangat-sangatlah bagus. Tapi kalau itu belum bisa menghasilkan, ya kamu harus, apa namanya, realistis, gitu. Ya, betul tentang membalikkan lagi antara idealisme dengan realistis. Tapi yang Betul, paling penting dari semuanya itu harus tahu dulu passionnya apa, host. Ya bener, toh. Jadi bener. mungkin ada beberapa orang yang akhirnya, orang itu kan ada dua, host. Tahu Mm, sedikit tentang banyak hal atau tahu banyak tentang sedikit hal. ya, Ya kan, dan termasuk passion gitu kan. Mungkin orang ada yang seneng, mhm, dia seneng otomotif plus olahraga plus nyanyi sama plus kuliner gitu, akhirnya nggak jadi fokus gitu kan. Nah, bener, yang penting harus tahu dulu passionnya apa, sampai kemudian nanti tadi tinggal antara idealisme dengan realitas seperti mm, apa. betul, bener-bener harus ngimbangin lah pokoknya. Betul betul betul. Nah, host, di akhir Yes. eh, closing kita boleh dong host minta sedikit aja ya, mau berapa Apa album nih? boleh deh, Minta apa nih? terserah. Ada yang mau request, mungkin mau request lagu apa, Aduh. ya Ini kan, berapa menit lagi sih, Mas? Ada nggak? ya suka-suka kita sebenarnya. Kita mau sampai jam 12 Oh, malam sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. lah kan live kan cuma Oh iya bisa iya iya satu iya. jam, Mas. Oh iya. Sajane aku yang ngelih iki. Sama. Sama ya. Tolong host, boleh dong host dinyanyiin satu lagu yang memang eh atau terserah lah, mau nyanyi lagu apa, mau Mars Oke. Planet juga boleh. Yang penting Wadaw, aja. aku dulu ini loh rekaman Mars Vanlit loh. Oh ya, sudah sampai mana? Mau dong. Rekaman di studio buat kayak diputer kalau Oh, acara-acara gitu loh. tuh si Gitu. Itu Kika tuh zamanku minta, rekaman. si Kika minta Mars Osram 18. Keren. Mas, Mas, Mas Oh, Perindo ada lagi lagi. yang minta Mars Perindo lagi kan? Wadah. Oke. Request Terserah Ocin host. belly dance tuh loh, Mas. Jadi aku nyanyi, Mas Ocin nari ya. Nggak usah gitu. Ada sinyalnya syukur nih, apalagi mau belly dance gitu. Oh Ya, iya. host. Silakan host. Oke. Dikit aja. Aku nyanyi lagunya Can You Feel the Love Tonight, tahu nggak ya, teman-teman? Ya coba lagi. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Udah lah gitu aja. Yeay, luar biasa. Luar biasa, Jose. Aduh. Oke. Mungkin kita closing ya, Mas ya. Oke, Sekali lagi terima kasih Jose buat waktunya. Terima kasih terima kasih juga Mas Ocin. Ya, semoga antara pekerjaannya yang menjadi startup, yang di startup dan juga yang di vokal grupnya The Yes. Dissonance bisa semakin The lancar. Resonance.
Ya, Amin. nanti mungkin ya nanti di komen nanti mungkin banyak teman-teman yang bakal minta request ya. Tapi jangan lupa nanti setelah ini kita bakal mungkin akan buat grup ya, grup WA Grup ya. yang Funlit